Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang folklore. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri dengan NPM 2012039 atas nama Faradibah. Yang kedua 2012031 atas nama Jazilatul Himah. Yang ketiga 2012037 atas nama Indah Damayanti. Yang keempat 2012038 atas nama Aredita Putri Fajarini. Yang kelima 2012033 atas nama Rita Chandrawardani. Yang keenam 201203776 atas nama Nursita Muki Harjanti. Yang ketujuh 2012032 atas nama Hofifatun Nurozikoh. Yang ke-8 201204002 atas nama Perdana Aziz Saputra. Yang ke-9 201204115 atas nama Anissa Aninayah. Pengertian folklore. Folklore merupakan gabungan dari dua kata, folk dan lore. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Folk adalah sekelompok orang dengan karakteristik tertentu seperti budaya dan fisik yang menjadi ciri kelompok lain. Lore adalah budaya yang telah ditransmisikan secara lisan atau lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, folklore adalah kostum tradisional dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi tetapi tidak dibukukan. Jadi, folklore adalah budaya manusia atau kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk laporan maupun tanda. Bentuk-bentuk folklore. Yang pertama, folklore lisan. Yang kedua, folklore sebagian lisan. Yang ketiga, folklore bukan lisan atau nonverbal folklore. Folklore lisan merupakan folklore yang bentuk asli secara lisan yang terdiri dari puisi populer seperti sajak. Contoh, gula berlian kletik di amante. Artinya, isih cilik sing prasojo. Bahasa populer seperti aksen, Batak, Dayak, Jawa, Banyumasan, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Nama julukan, cungkring, bentuk pendek, dan gelar bangsawan, dato, tengku, raden, dan lain-lain. Ekspresi tradisional seperti amsal. Sebagai contoh, koyo monyet, koyo tulip. Artinya, seperti monyet memiliki sumpit. Seperti telur di bagian atas tanduk. Artinya, situasi berbahaya yang menggambarkan orang yang bingung. Kisah-kisah populer dalam prosa seperti mitos, legenda, dan dongeng. Folklore sebagian lisan. Ini adalah cerita rakyat yang bentuknya terdiri dari campuran unsur-unsur verbal dan nonverbal, seperti permainan populer, kepercayaan populer. Folklore bukan lisan, nonverbal folklore. Itu adalah cerita rakyat yang bentuknya tidak verbal. Contohnya adalah arsitektur populer seperti bentuk joglo, Minangkabau, limasan, toraja, dan lain-lain. Kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan yang sesuai dengan daerah masing-masing. Jenis-jenis folklore: 1. Mitos, 2. Legenda, 3. Dongeng, 4. Nyanyian rakyat, dan yang kelima upacara. 1. Mitos. Mitos adalah hal mistis yang diyakini sebagai sekelompok orang yang berevolusi di suatu daerah. 2. Legenda. Legenda adalah prosa atau cerita rakyat yang telah berkembang di suatu daerah. Ketiga, dongeng. Dongeng adalah kisah orang-orang yang mengandung nilai-nilai moral kehidupan. Biasanya orang tua memberitahu anak-anak mereka dongeng seperti lagu pengantar tidur. Keempat, nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah bentuk cerita rakyat yang terdiri dari lirik dan lagu. Kelima, upacara. Upacara adalah cara untuk memberikan penghormatan kepada leluhur, tempat, dan beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang telah dihormati sampai sekarang. Selanjutnya ada ciri-ciri folklore. Yang pertama, penyebaran dan keturunan biasanya dilakukan secara lisan dari generasi ke generasi. Yang kedua, bersifat tradisional yang didistribusikan dalam bentuk yang relatif padat atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, dikembangkan dalam versi yang berbeda. Ini karena
distribusi oralnya sehingga cerita rakyat sedikit berubah. Namun, bentuk dasar tetap dipertahankan. Yang keempat, anonim. Artinya, penulis tidak lagi dikenal. Yang kelima, biasanya memiliki bentuk berbentuk. Kata pengantar misalnya, ketika kisah sehibil. Itu menurut pemilik cerita, atau dalam bahasa Jawa, seperti dimulai dengan frasa anuju sawijing dina. Artinya suatu hari atau satu hari. 6. Mempunyai keuntungan dalam kehidupan kolektif. Misalnya cerita rakyat adalah alat pendidikan yang berguna, penghiburan, protes sosial, dan refleksi keinginan tersembunyi. 7. Bersifat pralogis dan memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Hal ini terutama berlaku untuk lisan dan beberapa cerita rakyat lisan. 8. Menjadi milik bersama atau kolektif dari beberapa komunitas. 9. Pada umumnya bersifat lugu atau polos sehingga seringkali kelihatannya kasar atau terlalu sopan. Ini karena banyak cerita rakyat merupakan proyeksi atau refleksi dari emosi manusia yang jujur. Selanjutnya adalah fungsi klore. Yang pertama adalah sebagai sistem proyeksi sebagai sarana untuk mencerminkan imajinasi kolektif. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk meratifikasi lembaga dan institusi budaya. Yang ketiga sebagai alat pendidikan untuk anak-anak. Yang keempat sebagai instrumen kekuatan dan kontrol sehingga norma-norma masyarakat selalu dihormati oleh anggota kolektif mereka. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami.